Halo Sobat Dunia Cerita, balik lagi nih sama Mimin. Kali ini Mimin akan melanjutin cerita yang berjudul Lelaki yang Tidak Dapat Kugapai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jasper tidak langsung menariknya pergi, melainkan melewati Perlina dan berjalan ke samping ranjang. Darlin, kamu baik-baik saja kan? Masalah di antara dia dan Yos tidak perlu dikaitkan pada orang lain. Jadi terhadap Jasper, Darlin tetap menjawabnya dengan ramah. Jasper melihat wajah Darlin yang pucat. Tubuhnya juga ada banyak luka. Terlihat lebih menyedihkan dari ikan kecilnya. Tiba-tiba teringat satu hal. Di mana anakmu? Jasper seharusnya tidak salah dengar. Ikan kecil mengatakan kalau Yos dan Darlin memiliki seorang anak. Sudah berusia 4 tahun. Perlina melihat tatapan Darlin yang menggelap pun mendorongnya. Kenapa pertanyaanmu begitu banyak? Apakah kamu mengira dirimu sedang memberikan teka-teki? Ayo pergi. Bukankah kamu ingin membawaku pergi? Melakukan pengecekan? Tubuhku sangat sakit loh. Jasper melihat ekspresi khawatir Perlina, mengerti dan menganggukkan kepala. Darlin, kamu istirahat dulu. Ada waktu aku akan datang melihatmu lagi. Ya, baik. Darlin tersenyum dengan terpaksa. Perlina sambil menarik Jasper sambil berkata pada Darlin. Darlin, tunggu kabarku. Aku tinggal di sebelah kamarmu. Ya, pergilah. Darlin menjawab dengan tertawa. Bagaimanapun luka di tubuh Perlina juga karena dirinya. Dia juga sangat merasa bersalah. Perlina mengiyakan dan mendorong Jasper keluar. Begitu mereka berdua pergi, Hendrik baru berkata, Darlin, biarkan dokter memeriksamu dulu ya. Aku tahu. Darlin seperti boneka yang patuh. Apa yang dikatakan dokter, dia akan melakukannya. Dokter menggunting perban, melihat luka yang masih belum sembuh sudah koyak lagi, hanya bisa membalutnya lagi. Untungnya tidak ada masalah besar. Setelah memperingati beberapa hal, dia pun keluar. Darlin, kamu sudah tidak makan semalaman. Bagaimana kalau makan dulu baru tidur? Kamu ingin makan apa? Aku pergi belikan untukmu. Kalau tidak, suruh Darwin pergi belikan bubur untukmu. Tidak perlu, Hendrik, kamu juga sudah lelah seharian. Pulang dan istirahatlah. Aku tidur sebentar dulu. Darlin terus memikirkan Derek. Mana mungkin ada nafsu untuk makan. Walaupun 1 malam sudah berlalu, tapi dokter masih belum mengabarinya. Masih harus diawasi. Sadar atau tidak, masih belum bisa dipastikan. Hendrik tentu saja lelah. Tapi tidak peduli seberapa lelah dirinya, dia tetap tidak tega membiarkan Darlin sendiri di rumah sakit. Aku tidak apa-apa, aku tidak lelah. Kamu tidur saja, aku temani kamu di sini. Tidak perlu Hendrik. Darlin barusan ingin menasihatinya untuk pulang. Ponsel Hendrik tiba-tiba berdering. Dia secara refleks mengambil ponsel dan melihat panggilan dari siapa. Tatapannya menjadi canggung. Hanya bisa dengan merasa bersalah melihat Darlin. Darlin, aku keluar, angkat telepon dulu ya. Ya, pergilah. Darlin melihat ekspresi Hendrik. Tahu, telepon itu sangat penting untuknya. Hendrik memang tidak bisa tidak mengangkat telepon ini, karena ini adalah
telepon yang ke-8 dari ibunya. Kalau dia tidak mengangkat lagi, mungkin ibunya akan mengutus orang datang mencarinya. Jadi, dia hanya bisa keluar untuk mengangkatnya dulu. Plak! Terdengar suara. Hendrik mengangkat telepon, sekalian menutup pintu. Samar-samar, Darlin mendengar suara marah ibu Hendrik. "Hendrik, kamu di mana? Semalaman tidak pulang juga tidak menelpon. Apakah kamu tidak menginginkan rumah ini lagi?" "Ibu, kecilkan suaramu. Aku keluar dulu baru katakan padamu." Darlin duduk di ranjang, satu tangan memeluk lutut, menggulung tubuhnya. Sepasang tatapan yang menyedihkan menatap keluar ruangan. Dia lagi-lagi membuat masalah untuk Hendrik. Tapi Hendrik malah sama sekali tidak ingin dia mengetahui kesulitannya. Darlin mulai merasa curiga pada keputusannya yang gegabah ini. Atau mereka tidak seharusnya bertunangan. Tidak peduli untuk keluarga Hi ataupun Hendrik, dia adalah hambatan. Tanpa dirinya, kehidupan Hendrik mungkin tidak akan begitu bermasalah. Seumur hidup akan lancar. Menikahi seorang wanita yang baik dan hidup bahagia selamanya. Dan bukan terlibat dalam masalah karena dirinya. Jane diantar pulang oleh orang dan langsung mengejutkan Jerome. Di ruang tamu yang begitu hening, hanya ada suara isak tangis wanita dan tidak ada suara orang lain lagi. Jerome begitu marah dan terus berjalan bolak-balik di hadapannya. Tidak bisa menahan dan menghentikan langkah, menunjuk kepala Jane dan merasa tidak bisa marah padanya. Lalu menurunkan tangannya dan terus berjalan lagi. Gisela melihat sejenak Jerome yang marah, dengan tidak tega bertanya, "Jane, jangan menangis lagi. Sebenarnya apa yang terjadi? Siapa yang memukul wajahmu?" "Ibu," Jane dengan berlinang air mata menatap ibunya, ingin berkata, lalu terhenti lagi. Sekarang dia benar-benar tidak ada tempat menangis. Ini adalah kesalahannya. Dia juga tidak berani membiarkan ayahnya tahu dia begitu dekat dengan Leo. Hanya bisa menerima kerugian ini. Tapi dia juga tidak rela. Ditambah dengan Yos sudah mengetahui masalah si benih iblis itu. Mungkin tidak lama lagi semua orang akan mengetahuinya. Kalau begitu, bukankah hubungan dia dengan Yos akan hancur? Tidak, dia tidak mau. Dia tidak ingin berpisah dengan Yos dan tidak ingin menguntungkan wanita keji itu. Bukankah itu berarti dia sudah kalah dengan orang keji itu? Cepat katakan. Kalau tidak, cepat menurunkan berita itu. Lihatlah besok, apakah wajahmu itu akan muncul di cover koran atau tidak? Jerome melihat Jane seperti itu. Begitu marah sampai hatinya terasa sakit. Masalah kenaikan jabatannya ini sudah begitu lama masih tidak ada kabar. Beberapa bulan ini dia sibuk keluar kota dan tidak memperhatikannya. Begitu pulang, langsung memberikan masalah yang begitu besar padanya. Benar-benar membuatnya sangat marah. Jane pun menangis dengan semakin sedih karena ucapan Jerome yang begitu galak. Gisela melihat suaminya begitu emosi, juga tidak berani ikut campur. Hanya dengan khawatir bertanya, "Jane, lihat betapa marah ayahmu. Cepat, katakanlah." "Luka di wajahku ini tidak penting. Yang paling penting adalah sekarang Yos memiliki seorang anak. Bagaimana denganku?" Jane berkata dan dengan sedih masuk ke pelukan Gisela. Sambil menangis, sambil diam-diam memperhatikan reaksi ayahnya. Jerome dengan terkejut bertanya,
Apa? Yos memiliki seorang anak di luar nikah? Jen, jangan-jangan kamu salah dengar. Bagaimana mungkin Yos tiba-tiba memiliki seorang anak? Gisela juga terkejut. Ini tidak mungkin kan? Jen tidak berani mengatakan semuanya. Memilih beberapa kata yang boleh dikatakan dan menambah beberapa kata. Anak itu adalah anak yang diam-diam Darlene lahirkan 4 tahun yang lalu tanpa sepengetahuan Yos. Aku juga barusan mengetahuinya. Sebenarnya tidak boleh menyalahkan Yos. Yang perlu disalahkan adalah nasibku yang buruk ini. Dia tidak boleh merusak kesan orang tuanya pada Yos. Hanya bisa membuang kesalahan ini pada Darlene, si orang keji itu. Dan memang si keji itu yang diam-diam melahirkan anaknya tanpa sepengetahuan Yos. Jerome, bagaimana ini? Sekarang Yos sudah memiliki anak. Bagaimana mungkin Jen kita dihina seperti ini? Reaksi pertama Gisela adalah mempertimbangkan dari sisi putrinya. Jerome segera tenang setelah terkejut. Benar-benar adalah pejabat pemerintahan tua. Otaknya dalam seketika menganalisis masalah ini dan langsung membuat keputusan. Tidak peduli Yos memiliki anak atau tidak, kamu tetap harus bersama dengannya. Jerome, apa yang kamu pikirkan? Anakmu sudah menerima penghinaan sebesar ini. Kalau dia benar-benar menikah dengan Yos dan menjadi ibu tiri orang, kamu tega, aku tidak. Gisela dengan tidak senang berkata. Jen menyindir di dalam pelukan Gisela. Dia begitu berharap bisa bersama dengan Yos. Mana mungkin peduli dengan benih iblis itu. Lagi pula benih iblis itu saja belum pasti hidup atau tidak. Tapi di mata orang tuanya, dia selalu terlihat seperti anak yang baik. Tentu tidak boleh menunjukkannya dengan terlalu jelas. Apa yang kamu ketahui? Sekarang Yos sudah berbeda dengan dulu. Walaupun dia memiliki 5 anak, tetap ada begitu banyak keluarga yang bersedia menikahkan putri mereka padanya. Jerome menghela napas, tertegun sejenak. Dengan tatapan menganalisis, menatap Jen dan berkata, apalagi bagaimana keadaan putri kita? Apakah kamu tidak jelas? Gisela melihat putri kesayangan yang ada di pelukannya. Wajahnya terlihat ragu. Dia bukannya tidak mengerti maksud dari ucapan suaminya. Jen bukanlah seorang gadis lagi. Dia sudah pernah melahirkan seorang anak di luar negeri. Walaupun masalah ini tidak ada orang luar yang mengetahuinya. Sebenarnya putri mereka juga tidak dirugikan. Melainkan Yos masih tidak mengetahui apapun dan masih dibohongi. Jen yang mendengar ini, wajah dan telinganya pun merah, merasa malu dan marah. Bagaimana bisa ayahnya mengungkit hal yang membuatnya sakit hati? Sama sekali tidak menghormati dirinya. Jen, bagaimana menurutmu? Gisela tetap menghormati keputusan putrinya. Dia merasa dirinya adalah seorang istri pejabat tinggi. Kenapa dia harus menarik simpati seorang pengacara kecil? Walaupun putrinya tidak menikah dengan Yos, ada banyak pria muda di kota Ledong yang sedang menunggu menikahi putrinya. Jen menggetarkan bahunya. Ibu, aku benar-benar mencintai Yos. Masalah ini bukanlah salah Yos. Kalau ingin menyalahkan, hanya bisa menyalahkan takdir mempermainkan orang. Darlene bahkan melakukan hal seperti ini. Hanya takut Yos akan mempertimbangkan anak. Kalau begitu Dia memiliki seorang anak di luar nikah. Masih ingin meninggalkanmu? Gisela dengan marah berkata. Jerome malah tidak berpikir seperti itu. Seorang anak yang dilahirkan orang biasa, mana mungkin bisa dibandingkan dengan posisinya.
Kalau Yos menikahi putrinya, keuntungan dan bantuan yang akan dia dapatkan tidaklah sedikit. Seorang pria yang memiliki ambisi pasti tahu harus memilih yang mana. Jadi, dia sama sekali tidak mengkhawatirkan kemungkinan yang Jen katakan. Bukankah temanmu itu hanya orang biasa? Berikan sedikit uang padanya saja. Jangan membuat masalah. Ayah, aku juga pernah memikirkan untuk memberikan uang padanya sebagai kompensasi. Tapi dulu aku memberikan 50 juta padanya. Dia juga tidak bersedia meninggalkan Yos. Dia pasti ingin menggunakan anak itu untuk mengendalikan Yos. Luka di wajahku juga dia yang mencari orang untuk memukulku, memperingatiku untuk tidak boleh mendekati Yos. Jen sengaja membuang masalah dia dipukul pada Darlin. Lagian tidak ada yang akan mengetahui hal yang dia lakukan. Dia bisa mengatakan apapun sesuka hatinya. Dia seharusnya berterima kasih karena Perlina telah memukulnya. Sekarang ada banyak yang bisa dia katakan. Sesuai dugaan, setelah Jerome mendengar itu, dia sangat marah. Apa? Wanita itu banyak berani memukulmu. Benar-benar tidak tahu diri. Jerome, masalah ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Wanita itu bahkan berani memukul Jen. Benar-benar tidak menganggap keluarga kita. Suara Gisela semakin tinggi. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya memiliki seorang anak. Mengira Yos akan membelanya. Wanita seperti ini tidak boleh dibiarkan saja. Jerome berpikir kalau tidak ada keberadaan anak itu, ingin membuat seorang wanita yang tidak berlatar belakang menghilang begitu saja. Terhadapnya adalah hal yang sangat mudah. Sekarang sudah ada seorang anak. Dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Kalau tidak, Yos pasti akan tidak bersedia. Di ruangan yang besar, hanya ada suara kertas. Jari pria yang panjang berhenti di salah satu halaman. Tiba-tiba mengangkat kepala, tatapannya terlihat dingin. Apakah ini adalah hasil yang kamu dapatkan? Iya, kami sudah menyelidiki semua CCTV di jalan. Sama sekali tidak terlihat bayangan Jen. Pria setengah itu menundukkan kepala dan tidak berani menatap pria yang ada di belakang meja. Yos menyuruh mereka menyelidiki. Hasil yang dia inginkan bukan ini. Apakah rekaman ini sudah pernah dimodifikasi orang? Saat kami pergi mengambilnya, itu adalah file asli dan sudah menyuruh orang memverifikasinya. Tidak termodifikasi. Pria yang menyelidiki malu dan semakin menundukkan kepalanya. Bukannya tidak termodifikasi, melainkan teknik mereka lebih hebat. Yos menatap laporan yang tidak bermasalah. Tatapannya terlihat serius. Semuanya terlihat begitu normal. Itu adalah hal yang paling tidak normal. Jen melakukan hal ini dengan terlalu sempurna, sehingga membuat orang curiga. Di antara ini pasti ada ikut campur orang lain. Memikirkan ucapan yang Perlina katakan, kalau Jen benar-benar pergi ke luar negeri menyergap Darlin, di sisinya pasti diikuti orang hebat yang detail dan tersembunyi. Orang yang dilengkapi dua syarat itu, kalau bukan mafia, maka kemungkinan besar adalah pembunuh bayaran kelas atas. Tidak dipungkiri analisis Yos sangat tajam. Dengan cepat menemukan semua kemungkinan, tapi dalam keadaan tanpa bukti, demi menjaga keadaan secara menyeluruh, dia tidak bisa menghabisi Jen. Tugasnya kali ini adalah Jerome. Belakangan ini, utus lebih banyak orang untuk melindungi ibu dan anak itu di rumah sakit.
Tidak peduli siapapun yang pergi ke rumah sakit, apa yang mereka katakan, semuanya harus dilaporkan padaku. Baik, pria yang menyelidiki dengan hormat menganggukkan kepala pada Yos. Saat ini pintu ruangan dibuka. Yos melihat tangan Joe membawa sebuah berkas dan masuk ke dalam, melambaikan tangan dan berkata, "Kamu pergi dulu." Pria itu dengan hormat keluar. Joe meletakkan berkas yang dia bawa ke hadapan Yos dan berkata, "Hal yang ingin kamu ketahui semuanya ada di dalam." Tertegun, terlihat tidak tahan dan berkata, "Darlene memang adalah seorang wanita yang membuat orang kagum." Ini adalah pertama kalinya Yos mendengar Joe menggunakan kata kagum untuk mendeskripsikan seorang wanita. Tatapannya mengarah pada berkas. Tiba-tiba, dia bahkan tidak berani membukanya. Lihatlah, Joe tahu apa yang sedang Yos hindari. Seseorang yang awalnya sudah menjatuhkan hukuman mati pada seseorang dan baru mengetahui kalau orang itu difitnah, dan orang yang memfitnah itu adalah dia sendiri. Siapapun akan sangat sulit untuk menerimanya. Dia hanya menghabiskan waktu setengah hari untuk menyelidiki semua hal yang Darlene lakukan selama 4 tahun ini. Dan juga sangat terkejut. Seorang wanita bisa melakukan sampai seperti ini. Benar-benar tidak mudah. "Apakah masih ada urusan lain?" Yos dengan dingin bertanya. Begitu mendengar, Joe langsung mengerti kalau Yos sedang mengusirnya. Setelah berpikir, dia berada di sini memang tidak terlalu tepat. Leo, si telinga enam, dan keluarga Sen sudah bekerja sama. "Ya, aku mengerti." Sekarang Yos sama sekali tidak ada suasana hati memikirkan masalah lain. Joe juga tahu dan tidak berkata lagi, membalikkan tubuh dan keluar, memberikan ruang tenang untuk Yos. Pintu ruangan ditutup dengan pelan. Di dalam ruangan yang luas kembali menjadi hening. Yos duduk di kursi putar yang mewah, melihat kantong berkas dan dalam waktu yang lama tetap tidak menyentuhnya. Tanpa sadar, setengah jam sudah berlalu. Dia masih tetap dengan posisi yang sama. Tiba-tiba, dia mengambil kantong berkas itu, perlahan membuka penutupnya, mengeluarkan berkas dari dalam. Begitu membuka wajah Darlene yang tersenyum lebar, langsung masuk ke dalam tatapannya. Darlene yang ada di dalam foto adalah sisi yang tidak pernah dilihat oleh Yos. Dahinya sama sekali tidak ada kerutan. Senyumannya penuh dengan harapan akan kehidupan. Rambutnya pendek. Yos tanpa sadar menyodorkan tangan menyentuh wanita yang ada di dalam foto. Kalau tidak salah ingat, foto ini seharusnya saat Darlene pertama kali memasuki universitas. Dalam sekejap mata, rambut pendek itu juga sudah sampai di pinggang. Isi halaman pertama lebih kurang adalah keadaan Darlene. Sama sekali tidak ada yang istimewa. Yos tahu kalau Darlene dibesarkan oleh neneknya yang sudah tua. Kolom orang tuanya selalu kosong. Yos menatap foto itu selama 5 menit, lalu membaliknya. Hanya saja setelah dia melihat satu persatu sampai ke bawah, wajahnya yang selalu dingin, bagaikan gunung es itu pun runtuh. Bagian lembut di dadanya seperti ditusuk oleh potongan es. Terluka parah dan darah terus menetes. Prematur, penyakit jantung,
10 kali penyelamatan. Semua kata yang menyeramkan perlahan muncul di tatapannya. Ternyata Darlin sudah menerima begitu banyak tekanan dan hal yang mengerikan. Dia hamil sendiri di desa, tidak ada penghasilan. Nutrisi tubuhnya juga tidak terpenuhi. Merasa khawatir dan ketakutan sampai 7 bulan. Malah tiba-tiba lahir lebih awal. Setelah anak itu dilahirkan, langsung diinkubasi. Nenek yang sudah tua tidak mungkin bisa sekaligus mengurus mereka berdua. Darlin pun sama sekali tidak ada uang untuk mempekerjakan pelayan lahiran. Jangankan menjalankan 1 bulan setelah lahiran, dia melewati semua ini sendiri dan juga mengidap penyakit depresi. Ada seketika dia juga ada tanda-tanda menyakiti dirinya sendiri. Akhirnya Darlin pun berhasil melewatinya sendiri. Kata-kata ini terlihat begitu remeh. Yos tetap bisa merasakan betapa tidak berdaya Darlin yang begitu kesepian dan masih terus bertahan demi anaknya. Anaknya memiliki penyakit jantung. Dia harus lebih giat mencari uang agar bisa membiayai obat impor anaknya setiap bulan. Dan masih belum termasuk biaya lainnya. Jadi, selain bekerja siang dan malam di mall, asalkan ada part-time job dia pasti akan menerimanya. Itu berarti Darlin tidak hanya sering pergi bekerja di bar sebagai pelayan. Dia juga pergi ke restoran sebagai penyaji hidangan. Jam 4 pagi, dia sudah bangun dan menggantikan orang bekerja. Hanya untuk menambah penghasilan sebanyak 200.000. Dan apa yang sedang dia lakukan saat itu? Sibuk dengan kantor pengacaranya demi memperbesar karirnya. Sambil menikmati pelayanannya yang lembut, sambil menyalahkan Darlin yang tidak patuh. Tapi setiap kali saat dia pulang, Darlin selalu mempersiapkan makanan hangat dan menunggunya. Menyediakan air panas untuk dia mandi. Memijat bahunya. Tidak pernah menunjukkan sedikit pun ekspresi menderita. Halaman selanjutnya. Yos bagaimanapun juga tidak bisa membaliknya. Dia yang sudah begitu sering berada di ujung kematian, bahkan tidak pernah merasa takut. Kali ini dia malah takut. Yos merasa dadanya begitu sesak dan tidak bisa bernapas. Ingin berdiri untuk menghirup udara segar. Barusan ingin berdiri, tetapi terjatuh kembali ke kursinya. Ternyata tidak tahu sejak kapan Yos seperti dihisap darahnya. Wajah begitu pucat. Yang Perlina katakan tidak salah. Dia memang adalah bajingan, sampah. Semua penderitaan dan hinaan yang Darlin terima disebabkan olehnya. Kalau dulu dia tidak begitu angkuh, asalkan memiliki keinginan untuk menyelidikinya, mana mungkin tidak akan mengetahui apapun. Hanya saja keangkuhan menutupi segalanya, sehingga Darlin begitu menderita.